Jumpa lagi bersama dengan kami di tempat ini. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap beribadah kepada Tuhan? Kita bawa seluruh keluarga kita berkumpul bersatu beribadah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Mari kita umat Tuhan mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat mengasihi kami, dan kami percaya Tuhanlah yang mengumpulkan kami, baik di tempat ini maupun saudara kami di tempat-tempat, di rumah-rumah. Biarlah Tuhan Engkau menyatukan hati kami di dalam ibadah pada saat ini Tuhan. Biarlah hati kami siap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Lawatan-Mu terjadi, keajaiban-Mu terjadi, mujizat-Mu itu nyata, dan kami merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ibadah ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun, memimpin dalam ibadah ini. Sebab hati kami, jiwa kami bersukaria, bersorak-sorai memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan menaikkan pujian dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Mari katakan, kekuatanku, kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menerjang, tak goyah ku bersamamu Tuhan. Tak mampu ku tanpa Kau Tuhan. Sungguh tak kuatku tanpa-Mu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan. Jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Mari saudara rasakan jamahan Tuhan. Hanya kekuatan Tuhan yang kita miliki, sehingga kita mampu ada sampai hari ini. Mari kita katakan, kekuatanku, kekuatanku hanya Kau Tuhan. Harapanku, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menerpa, tak goyahku bersamamu. Amin. Tak mampu ku tanpa-Mu Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan. Sungguh tak kuatku tanpa-Mu Tuhan. Tangan kami ya Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Jangan pernah Kau lepaskan. Oh, hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku
dengarkan doa kami dapat bertahan hanya Engkau yang selalu kuatkan saat kami ada di batas kekuatanku, kekuatan janji-Mu kami memulihkan hidupku. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan, hanya Engkau yang selalu kuandalkan saat aku ada di batas kekuatanku, kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatan janji, kekuatan janji-Mu Tuhan kekuatan janji memulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya, yang kami andalkan. Tiada yang lain selain Kau kekuatan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Kau sudah memberkati kami ya Tuhan. Saat ini kami sangat mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Saat ini kami ingin menaikkan doa kami ya Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Kau jadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan. Kami ingin berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Kiranya Kau sembuhkan bagi mereka yang sakit, Kau bukakan jalan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Kau juga selesaikan segala masalah-masalah yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, buat pemimpin kami yang memimpin Indonesia agar memimpin dengan baik dan benar. Kami juga ingin berdoa untuk orang yang berada di dalam pemerintahan agar mereka bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk saat ini Indonesia sedang dilanda oleh COVID-19 ya Tuhan. Kami ingin berdoa Engkau patahkan tidak ada lagi COVID-19 di seluruh dunia ini ya Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang terinfeksi ya Tuhan, tidak ada lagi korban jiwa ya Tuhan, semuanya sembuh ya Tuhan. Kayak Kau tambahkan jumlah yang sembuh ya Tuhan di Indonesia maupun negara-negara lain ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat kota Batam, yang Kau berkati agar kota Batam menjadi kota yang dikasihi Tuhan. Yang Kau berkati agar kota Batam juga dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala virus penyakit ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar lewat COVID-19 ini banyak orang yang datang kepadamu ya Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan. Yang Kau urapi mereka ya Tuhan, dan mereka mau menjadi selamat ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk ibadah ini, yang Kau berkati untuk setiap yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Yang Kau berkati buat keluarga mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan, dan apa yang mereka butuhkan yang Kau penuhi ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, lewat pujian-pujian yang dibawakan hari ini dan segala firman Tuhan yang akan dibawakan hari ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir agar berjalan dengan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau urapi ibadah ini ya Tuhan. Kau urapi juga untuk hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan dan setiap yang melayani ya Tuhan. Kau lawat ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu hadir di sini ya Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Allah berkata, sebab Allah telah memilih engkau sebelum dunia dijadikan, supaya hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Mari kita minta pengudusan Tuhan, biar pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh hambanya penuh dengan urapan yang kudus daripada Tuhan. Mari kita katakan pujian, ini hidupku. Ini hidupku, ku persembahkan hanya padamu, Tuhan, keselamatanku. Kuasa darah-Mu, Kau hapuskan dosaku. Kau ciptakanku menjadi baru. Besar kasih-Mu, Tuhan, menebus hidupku. Aku yang berdosa, beroleh cinta-Mu. Semua pelanggaranku, Engkau mengasihiku seperti diri-Mu. Mari kita serukan sekali lagi pujian ini dari awal. Ini hidupku, ku persembahkan hanya padamu, Tuhan, keselamatanku. Terima kasih Tuhan.
haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang memiliki hidup kami. Karena dalam segala keadaan kami, kuasa-Mu nyata mendatangkan kebaikan. Terima kasih untuk kesempatan, nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu oleh darah anak domba Allah yang membuat posisi kami di hadapan Tuhan kudus dan siap menerima kebenaran. Biarlah Engkau menyegarkan hati kami dalam kebenaran-Mu. Biarlah Engkau memenuhi hidup kami dalam kebenaran-Mu. Sebab kami tahu kebenaran-Mu adalah kuasa yang memerdekakan. Kuasa yang memberikan kemenangan bagi jalan-jalan hidup kami untuk menyatakan kehendak. Berbicaralah bagi kami dan kami percaya oleh kuasa darah anak domba Allah segala kekuatan, kuasa kegelapan dalam bentuk manifestasi apapun sudah ditaklukkan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya dimanapun kita berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan diberkati dan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita membuka Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus menulis surat ke jemaat yang ada di Roma, jemaat yang di Roma itu dalam keadaan tekanan. Kehidupan orang Kristen pada masa itu penuh dengan tantangan. Ini bukan sekedar tentang makan dan minum, atau ini bukan sekedar tantangan kesehatan seperti saat ini, tetapi ini tentang hidup dan mati. Sebab di seluruh wilayah kekaisaran Roma, bila ada yang kedapatan menyembah Tuhan Yesus, maka akan dihukum mati. Sama seperti Paulus diperhadapkan dengan hukuman mati. Jadi ketika Paulus berkata kepada jemaat di Roma, dia menuliskan surat ini dan kebenaran firman Tuhan ini disampaikan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jemaat dalam keadaan pergumulan yang hebat. Bagaimana mungkin tetap melayani Tuhan sementara diperhadapkan dengan tantangan hidup atau mati karena Tuhan? Ini adalah sesuatu yang sangat berat, saudara. Nah, kita saat ini adalah hidup dalam zaman yang enak. Tidak ada yang melarang kita melayani Tuhan. Namun, kebanyakan kita imannya menjadi kendor. Kebanyakan kita semangatnya menjadi kendor di dalam melayani Tuhan. Tapi coba lihat dengan tantangan yang diperhadapkan oleh jemaat di Roma. Mereka diperhadapkan dengan kematian. Namun mereka menguatkan hati mereka supaya tidak menjadi kendor. Nah, lewat nasihat ini Paulus menyampaikan kepada mereka. Jadi ada suatu kekacauan yang terjadi di sana. Karena umat Tuhan ada yang kembali menyembah kaisar. Ada yang kembali meninggalkan imannya. Tapi sebagian besar tetap mempertahankan imannya. Dan mereka harus tetap melayani Tuhan. Nah, saya mencatat satu hal penting. Mengapa iman kita menjadi kendor? Sama seperti jemaat di Roma. Tapi mungkin kita dalam keadaan pergumulan yang berbeda. Tapi jemaat di Roma bisa menjadi cermin bagi kita. Ketika iman mereka, semangat mereka menjadi kendor untuk melayani Tuhan, Paulus memberikan surat ini. Paulus menulis ini supaya mereka diberikan semangat. Masalah mereka besar. Mereka menghadapi tantangan hidup dan mati. Sehingga mereka mulai berduka cita. Mereka mulai bersedih. Mereka mulai takut dan gentar. Mereka mulai khawatir. Namun dengan firman kebenaran ini mereka dikuatkan. Nah, saya mencatat di sini adalah yang paling utama di sini adalah ketika kita berubah fokus. Ketika fokus kita bergeser dari Tuhan kepada masalah, maka kecenderungan hati kita akan menjadi lemah. Ingat apa yang terjadi dengan Petrus? Kita membahasnya minggu yang lalu. Apa yang terjadi dengan Petrus ketika dia tidak fokus kepada Tuhan, dia fokus kepada gelombang, dia merasakan angin dan gelombang. Maka Petrus menjadi tenggelam.
kesadaran dia akan kehadiran Tuhan tidak ada lagi. Begitu juga dengan murid-murid. Mereka baru bersama-sama dengan Yesus. Mereka baru menyaksikan mujizat yang besar. Bagaimana Yesus menyatakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Dan tiba-tiba ketika mereka menyeberang danau, mereka naik perahu, dan terjadi angin sakal gelombang yang hebat. Dan mereka melihat Yesus datang berjalan di atas air, dan mereka semua berteriak, "Itu hantu." Anda bisa bayangkan. Ini akibatnya adalah kehilangan fokus. Ketika kita kehilangan fokus, bukan saja iman kita menjadi kendor, menjadi lambat bergerak, menjadi malas, menjadi tidak bersemangat melayani Tuhan, tetapi kita tidak menikmati kehadiran Tuhan. Atau kita kehilangan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kita tenggelam di dalam duka cita, kita tenggelam di dalam kesedihan, kita tenggelam di dalam kekhawatiran, ketakutan. Nah, karena itu Paulus mengingatkan kita, bukan hanya jemaat yang ada di Roma, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya yang saat ini semangatnya menjadi kendor melayani Tuhan karena masalah duka cita, kekhawatiran, ketakutan, karena kesedihan dan karena masalah-masalah yang lainnya. Masalah-masalah yang kita anggap besar dan perhatian kita mulai tertuju kepada masalah itu, dan kita mulai melupakan akan kehadiran Tuhan yang senantiasa hadir, menolong dan memberikan kita mujizat dan keajaiban. Amin. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, tantangan ini bagaimana supaya semangat kita menyala-nyala. Ingatlah bahwa Roma pasal 12 ayat 1 berkata, di sini adalah bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang pertama adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita adalah milik Tuhan. Apapun yang terjadi, baik itu diperhadapkan dengan kematian, kita milik Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan apapun juga. Bahkan di dalam sebelum-sebelumnya Paulus menulis dalam Roma pasal 8 di sana, baik kematian, peperangan, ketelanjangan, penderitaan, kelaparan, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada Tuhan. Yakinkan diri saudara bahwa saudara sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, Roh Kudus menghidupi kita. Dan fokus kita adalah kepada Tuhan, bukan lagi kepada dunia ini. Fokus kita adalah kepada Kristus yang menyelamatkan kita, yang menebus kita, yang memiliki hidup kita. Saat hidup kita menjadi miliknya Yesus, maka segala keadaan kita, apapun masalah dan pergumulan kita, semua ditangani oleh Tuhan Yesus. Sehingga fokus kita bukan lagi kepada diri kita. Aku hidup bukan untuk hidupku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kita hidup untuk mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Amin. Sebagian besar mereka kehilangan fokus dan mereka mulai mengasihani diri. Seperti Narsisus. Saudara pernah mendengar tentang Narsisus? Dia meninggal karena mencintai dirinya sendiri. Dia terlalu fokus dengan dirinya sendiri. Dengan fokus kepada dirinya sendiri, dia lupa dengan keadaan sekitarnya. Dia lupa dengan kehadiran orang-orang sekitarnya. Sama seperti Anda dan saya, ketika kita mencintai diri, kita fokus kepada diri sendiri, maka kita lupa dengan keadaan sekitar, kita lupa dengan kehadirannya Tuhan. Nah, di situ kita akan menjadi lemah. Narsisus, dia menjadi lemah, dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, karena dia terlalu mencintai dirinya sendiri. Dia merindukan dirinya sendiri. Kalau baca kisahnya itu, sungguh luar biasa. Makanya muncul orang-orang yang disebut narsis. Kenapa? Karena egois, mencintai diri sendiri. Nah, saat kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita menyadari hidup kita adalah milik Tuhan, kita akan menjaga semangat kita melayani Tuhan. Kenapa? Kita tahu tujuan kita. Kita diciptakan bukan untuk mencintai diri kita sendiri. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan siapkan untuk kita, yaitu pekerjaan yang baik, pekerjaan menyatakan misinya Allah, kehendaknya Tuhan.
Saudara, kalau kita konsisten dengan apa yang Alkitab ajarkan dan kita mengikutinya, maka kita akan melihat lebih banyak misi tercapai. Kalau gereja konsisten, orang-orang Kristen konsisten dengan apa yang Alkitab ajarkan, maka kita akan melihat banyak orang yang diselamatkan. Banyak orang yang datang kepada Tuhan. Saudara, suatu ketika saya dalam keadaan perjalanan dari Johor pergi ke Kuala Lumpur, dan sampai di Kuala Lumpur saya naik taksi. Saudara, saya sangat capek karena waktu itu sampai sudah jam 11 malam, jam 10 malam. Saya sangat capek dan saat itu sampai jam 10 malam di TBC, terminal di Kuala Lumpur. Dan saya harus naik taksi lagi untuk menuju Ceras, saudara. Ketika saya mendapatkan taksi, di dalam perjalanan saya sudah lelah. Tetapi Pak Ci ini yang bawa taksi ini mengajak saya ngobrol, saudara. Tiba-tiba Pak Ci ini bertanya tentang Tuhan Yesus, saudara. Karena dia tahu saya Kristen, ya. Kamu Kristen? Iya. Dia bertanya tentang kenapa Tuhan kalian 3? Wah. Kenapa Tuhan kalian 3? Saya hanya jawab saja, Tuhan kita hanya 1, Pak Ci. Tapi kenapa Tuhan? Kenapa ada Tuhan Yesus? Nah, disitulah saya masuk dengan pelayanan. Roh saya tiba-tiba tersentak. Wah, ini adalah momentum untuk Pak Ci ini percaya Tuhan. Karena dia sendiri yang masuk dalam pertanyaan itu, saudara. Saya jadi semangat saya. Tiba-tiba saya semangat. Saya langsung bangun dan saya langsung, Pak Ci mau dengar penjelasannya? Kalau Pak Ci bersedia mendengar, saya akan cerita. Oh, saya mau. Dan saya ceritakan. Mulai dari saya tarik. Apakah Pak Ci percaya tentang upacara korban? Di Muslim ada tak? Ada, katanya. Nah, itu apa? Setiap tahun orang Muslim mempersembahkan korban. Nah, apa artinya itu? Nah, Pak Ci nggak tahu itu mempersembahkan korban itu, tidak tahu apa. Ya, untuk beramal katanya. Supaya, ya hanya itu jawabannya. Tapi saya mau jelaskan, Pak Ci bukan sekedar itu. Orang Kristen pun melakukan itu. Yahudi pun melakukan itu. Tapi kenapa kita tidak melakukan upacara korban? Kalau kita sekarang merayakan Paskah, artinya kita disucikan, dikuduskan. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Harus ada korban pengganti untuk menyelamatkan hidup kita. Wah, jadi menarik, saudara. Singkat cerita, saya bilang korban itu yang dipersembahkan itulah Tuhan Yesus. Karena korban itu tidak bisa menebus dosa kita. Itu korban pengganti hidup kita supaya kita tidak mati masuk neraka, namun kita hidup bagi Allah. Ketika saya cerita Yesus adalah korban pengganti kita, makanya orang Kristen tidak merayakan hari korban dengan potong lembu, domba, kambing lagi. Karena sudah ada korban pengganti, Yesus korban yang sempurna, yang menggenapi tuntutan Allah. 10 hukum Taurat dilakukan dengan sempurna, maka Kristen tidak melakukan lagi. Dialah korban keselamatan kita. Nah, disitulah Pak Ci ini percaya kepada Yesus. Amin. Nah, coba kalau saya mengikuti tidak semangat saya, rasa lelah saya, orang ini tidak diselamatkan. Amin. Jadi kalau kita orang percaya, sebenarnya di sini juga Paulus menjelaskan tentang pelayanan ayat sebelumnya tadi. Pas Roma pasal 12 mulai ayat yang ke-6 dan seterusnya, dia menjelaskan tentang pelayanan, karunia menasihati, karunia memimpin, karunia memberi. Ya, ada semuanya di situ. Kasih lagi, kalau mengasihi jangan pura-pura. Nah, kita diciptakan untuk melakukan pelayanan-pelayanan ini. Namun mengapa orang Kristen tidak bergerak? Salah satu utamanya adalah orang Kristen terlalu mencintai dirinya sendiri. Saudara tahu? Eropa, Amerika, apa yang menggerakkan kehidupan mereka sekarang? Banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Karena modernisme, paham modernisme. Dan paham postmodernisme. Paham modernisme itu mengajarkan kita tentang akal. Semua ini diukur oleh akal. Kalau nggak masuk akal, nggak bisa. Jadi di sana ditekankan tentang sikap individu.
kebenaran itu tergantung pemikiran kita, saudara. Kalau kita bisa berdialog dan mempertahankan pendapat kita, maka itulah kebenaran. Kalau mereka mempertanyakan tentang Yesus berjalan di atas air dan kita tidak bisa menjawab secara masuk akal, maka itu tidak benar. Yang kedua, postmodernisme. Postmodernisme itu kebenaran ada di setiap konteks. Sehingga kebenaran yang absolut ditentang. Salah satu kebenaran absolut adalah Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan ini ditentang, saudara. Ada kebenaran lain, ada jalan ke surga yang lain, bukan hanya di dalam Yesus. Nah, anak-anak kita atau orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sekolah di Eropa dan Amerika, mereka diajarkan sikap pemikiran seperti ini, saudara. Kontekstual dan modernisme. Sehingga jangan heran kalau anak-anak Bapak Ibu kalau balik dari Eropa, Amerika, pemikiran mereka mulai berubah tentang Alkitab. Karena itu sebelum mereka pergi untuk belajar harus diberikan pemahaman tentang postmodernisme dan modernisme ini, saudara. Jadi sikap mencintai hidup itu begitu kuat di Eropa. Hidupku adalah urusanku. Individualnya berkembang sangat kuat, saudara. Dulu orang Kristen senang memberikan uang untuk misi. Berikan kepada misionaris orang-orang Kristen di Eropa. Akhirnya menjadi runtuh, saudara. Begitu juga di Amerika sekarang menjadi runtuh. Mulai bangkit Korea Selatan. Mereka senang, mereka keluarga-keluarga itu menyisikan uang untuk mempersembahkan misi. Supaya kehendak Tuhan dinyatakan, pemberitaan Injil dinyatakan. Banyak orang yang percaya. Tapi itu juga mulai merosot sekarang. Zaman sekarang mulai merosot. Kenapa, saudara? Gereja mulai mencintai dirinya sendiri. Begitu juga dengan orang-orang Kristen di mana? Di Indonesia. Kita disebutkan dengan hal-hal yang lain. Tapi kita melupakan pekerjaan pelayanan. Panggilan kita. Bahwa kita dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Supaya kita menjadi imam bagi bangsa-bangsa. Imamat yang rajani. Kenapa kita disebutkan imam yang rajani? Anda dan saya adalah perantara bangsa-bangsa untuk mengenal Tuhan. Anda dan saya bukan hanya pendeta, bukan hanya pastor, gembala, pengurus gereja, tetapi semua orang Kristen adalah perantara untuk orang yang tidak percaya, untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, untuk percaya Tuhan. Amin. Namun mengapa misi ini tidak berjalan? Kita kehilangan kesemangat. Kita tidak punya semangat sama sekali untuk memberitakan misi ini. Untuk melayani Tuhan ini. Kenapa, saudara? Karena kita terlalu mencintai diri kita sendiri. Kita tidak punya gairah lagi untuk memberi untuk pekerjaan misi. Tidak ada sama sekali, saudara. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Roma, mereka justru menghadapi hal yang lebih besar yang kita hadapi. Mungkin pergumulan kita hanya tentang ekonomi, keluarga, masalah hidup sehari-hari. Tapi hidup mereka, masalah mereka adalah hidup dan mati. Tapi Paulus berkata, janganlah engkau menjadi kendor. Iya kan? Semangatmu. Biarlah dengan roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Melayani Tuhan, melayani pekerjaannya, melayani kehendaknya, melayani misinya. Anda dan saya diciptakan untuk itu. Lakukan pekerjaan kita. Jangan sampai semua pekerjaan kita terbakar karena kita punya mental jerami, punya mental rumput kering, punya mental kayu. Milikilah mental emas, murni, perak, batu permata. Supaya pekerjaan kita yang kita lakukan dengan iman diterima oleh Tuhan. Semua yang kita kerjakan kita harus lakukan dengan iman. Semangat kita semuanya harus lakukan iman kepada anak domba Allah. Karena kita hidup bagi Dia. Dia telah memberikan hidupnya bagi kita dan kita melakukan sekarang untuk Dia. Amin. Jadi saya hanya bahas satu itu aja. Fokus kita. Mengapa orang percaya menjadi lemah? Karena fokusnya bukan lagi kepada Tuhan. Dia fokus kepada masalah, kepada gelombang, dan dia terjebak dengan mencintai dirinya sendiri. Narsisisme ini harus disalibkan dalam hidup kita. Supaya kita benar-benar menjadi pengikutnya Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dimanapun kita berada, mari kita kembali fokus kepada Tuhan. Sama seperti Petrus,
Dan kawan-kawannya ketika mereka melihat Tuhan, mereka berkata, itu hantu. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kesadaran kita akan Tuhan. Seperti Petrus, akhirnya dia mendapatkan kesadarannya akan Tuhan kembali. Dan dia dapat berjalan di atas air. Demikian Anda dan saya. Masalah tidak akan membuat kita kehilangan semangat, tapi itu akan membuat kita kesadaran akan Tuhan. Dan kita semakin semangat dalam melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan percayalah, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita akan melihat banyak keajaiban, mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau memberikan kami kekuatan, semangat yang baru di dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan tujuan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada yang saat ini kehilangan semangat melayani Tuhan. Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka dalam nama Yesus. Segala hal, baik kami di tempat ini maupun sahabat-sahabat kami, segala hal, pergumulan, persoalan yang merenggut semangat mereka, Tuhan Yesus, Engkau salibkan kekuatan itu dan Engkau gantikan dengan kuasa Roh-Mu yang membangkitkan semangat di dalam hidup kami untuk mengerjakan apa yang Engkau mau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandanglah kepada Yesus, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Dialah Kristus yang berkuasa di bumi dan di sorga, yang telah menebus kita dari gelap kepada terangnya ajaib. Ia memanggil kita untuk menjadi imamat yang rajani agar bangsa-bangsa dapat mengenal Tuhan, agar sahabat-sahabat kita yang tidak percaya mengenali Yesus. Dia Tuhan yang akan menyertai, melindungi kita, menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi kita damai sejahtera, menolong kita untuk berjalan dalam kemenangan kepada kemenangan, dalam kemuliaan kepada kemuliaan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dengan Home in Worship, ibadah keluarga ini. Biarlah kita juga membangun ibadah-ibadah keluarga dimanapun kita berada. Ya, teman-teman, sahabat, ambil kesempatan untuk fellowship bersama dengan keluarga. Dan jangan lupa dukung channel kami. Amin. Supaya kita lebih berkembang lagi dalam pelayanan dan dunia dapat mengenal Yesus dengan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.